10 hari berdoa, ya, pada hari ke-10 atau hari terakhir. Pada malam hari adalah mencari kebangunan rohani bersama. Ya. Ayat intinya tertulis dalam Zakaria 4 ayat 6. Ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Ini adalah firman Tuhan melalui Nabi Zakaria. Ya. Bagaimana Nabi Zakaria menyaksikan, ya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan, ya, firman Tuhan semesta alam. Ya. Zakaria melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, ya, segala sesuatu yang kita lakukan, ya, apapun itu, ya, kita tidak akan bisa mengandalkan keperkasaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi hanya melalui Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai segala langkah kehidupan kita. Dikatakan di sini ada 3 langkah, ya, bagaimana kita memulai kembali kehidupan spiritual kita, membangun kembali kebangunan rohani. Ya. Dikatakan di sini bahwa kebangunan rohani bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara sekuler sekalipun, negara yang kurang mengenal akan Tuhan atau mengenal Yesus. Ya. Tetapi dikatakan di sini, ketika orang-orang, ya, terus-menerus menyerahkan diri kepada Yesus dan meminta berkat Roh Kudus, maka akan terjadi kebangunan atau revival di negara itu. Nah, dikatakan di sini, bagaimana kita atau gereja berdoa, apakah itu secara gereja, secara jemaat, atau secara keluarga. Kita boleh mengadakan kelompok-kelompok doa, supaya kita boleh mendapatkan pengalaman, memulai kembali kehidupan rohani kita. Mungkin selama ini kita merasa bahwa kehidupan kerohanian kita sudah mulai mandek, atau mungkin sudah berada di bagian terendah. Bahwa kita merasa bahwa perlu sebuah kebangunan rohani. Inilah saatnya pelajaran pada malam ini. Kita diingatkan kembali bagaimana kita mencari kebangunan rohani secara bersama-sama, bukan hanya secara pribadi. Dikatakan di sini, hal yang pertama yang perlu kita lakukan, bagaimana kita memulai kembali akan kehidupan kerohanian kita, mencari kebangunan rohani kita. Yang pertama adalah mulai kembali. Ini adalah diceritakan di sini bagaimana pengalaman dari satu gereja yang ada di Amerika Serikat, yang bernama Gereja Decatur, ya, di negara bagian Alabama, ya, di mana mereka dikatakan di sana bagaimana jemaat ini memulai sebuah rangkaian penginjilan yang luar biasa. Dikatakan di sana bahwa anggota gereja setiap Sabat pagi 30 menit sebelum acara dimulai, mereka sudah melakukan doa bersama. Dan bagaimana di sana dikatakan bagaimana segala doa-doa, ya, kebangunan rohani, dan juga dikatakan ada seminar, ya, seminar yang diadakan membicarakan tentang Roh Kudus, ya, pada 2 malam Sabat. Ini mereka rutin lakukan secara terus-menerus dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Karena mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah salah satu hal bagaimana supaya jemaat ini boleh bertumbuh di dalam penginjilan. Karena kalau mereka tidak melakukan ini,
Mungkin mereka merasa bahwa ya jemaat ini hanya biasa-biasa saja, ya. Tidak ada pertumbuhan secara rohani. Dikatakan di sini, setelah mereka mengikuti seminar itu, ya mereka membagikan buku pendek, ya, tentang kebangunan rohani, ya. Dan bukan hanya itu saja, mereka meminta anggota untuk membacanya selama 6 minggu ke depan, ya berarti 1,5 bulan. Ya. Saya berpikir bahwa jemaat kita cabang Sutomo belum pernah melakukan hal seperti ini, atau mungkin jemaat induk kita Kayu Putih. Ya. Selama 1,5 bulan atau 6 minggu, mereka dikatakan membagikan buku-buku, ya. Dan bukan hanya itu saja, mereka dikatakan harus membaca buku itu, ya, supaya ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupan jemaat mereka. Ya. Kemudian dikatakan selama 10 hari berdoa, ya, mereka berdoa untuk kebangunan rohani dan Roh Kudus dan merayakan Sabat, doa dan pujian, sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ya. Kemudian dikatakan tahap yang kedua. Ya. Di sini saya tidak berlama-lama untuk membawakan firman pada malam hari ini, karena saya juga percaya bahwa kita juga sudah membaca ini di tempat kita masing-masing. Sengaja saya tidak bawakan lama karena habis ini akan ada obrolan Sutomo, ya, supaya juga kita tidak sampai larut malam. Ya. Kemudian dikatakan yang kedua adalah membina hubungan. Ya. Dikatakan di sini bagaimana jemaat Dekatur, mereka membuat sebuah dua syafaat. Ya. Target mereka adalah 5 orang yang belum terjangkau. Ya. Supaya kelima orang dari setiap jemaat, ya, itu boleh mereka buat listnya, ya, untuk supaya mereka bisa doakan. Dan bukan hanya itu saja, ya, mereka akan hubungi kelima orang ini, ya, dan bagaimana mereka menjalin persahabatan supaya jiwa ini boleh dibawa atau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya. Dikatakan di sini mulailah 2 syafaat untuk 5 orang yang belum terjangkau, kemudian hubungi mereka dan pertahankan persahabatan dengan cara yang tulus dan bijaksana. Ya. Dikatakan di sini selama fase kedua ini, anggota gereja Dekatur mulai mempelajari buku 40 hari. Ya. Doa dan renungan untuk bersedia bagi kedatangan Kristus kedua kali dalam kelompok beranggotakan 2 orang. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Ini adalah salah satu hal yang perlu gereja cabang Sutomo, ya, boleh tiru hal-hal yang gereja Dekatur ini lakukan. Dikatakan mereka mempelajari buku selama 40 hari. Saya benar percaya, ya, bila mana kita melakukan ini, akan ada suatu kebangunan rohani. Ya, akan ada satu pertumbuhan rohani di dalam jemaat Sutomo. Ya. Bahkan dikatakan di sini, hasilnya, ya, sukacita mereka dalam memberitahu orang lain tentang Yesus bertumbuh. Ya. Saya benar percaya, ya, Roh Kudus yang bekerja di dalam pelayanan atau di dalam kebangunan rohani yang dilakukan oleh gereja Dekatur ini. Ya. Seperti yang disarankan dalam buku, anggota juga mulai berdoa untuk 5 orang yang belum terjangkau dalam hidup mereka. Nah, ini yang tadi yang saya singgung pertama. Ya. Dikatakan bahwa setiap anggota, ya, boleh mendoakan 5 orang. Jadi kalau misalnya contoh jemaat Sutomo, ya, kalau kita punya 20 anggota misalnya, berarti harus ada 100 orang yang kita akan doakan secara jemaat. Ya. Ini adalah salah satu hal yang perlu, ya, untuk pertumbuhan jemaat, ya, supaya banyak orang akan mengenal
siapa Yesus, apa kebenaran itu. Dikatakan di sini kemudian, mereka menghubungi kenalan atau mantan anggota gereja ini dan mempertahankan hubungan dari waktu ke waktu. Ini menghasilkan baptisan dan berkat bagi anggota baru dan mereka yang telah mendoakan mereka. Pikirkanlah, jika 10 anggota gereja masing-masing berdoa dan memelihara kontak dengan 5 orang, itu akan menjadi 50 orang, dan itu akan tumbuh dari sana. Di akhir 40 hari, Anda dapat mengundang orang-orang yang Anda doakan ke penghujung khusus Sabat. Selanjutnya, undang setiap orang untuk bergabung dalam kelompok kecil. Studi Alkitab, memasak sehat, olahraga, kegiatan sosial, apapun yang sesuai dengan minat orang tersebut. Ya. Di gereja Mount Carmel, ya, karena saya juga kebetulan mengambil master guide di sana, jadi saya juga sering kebaktian di sana. Mereka saat ini sedang melakukan care group, ya. Jadi acara ini sering dilakukan setiap Selasa malam. Setiap Selasa malam ada diadakan acara care group. Nah, yang diundang di sana adalah orang-orang yang non-Advent, ya, di luar denominasi kita. Ya. Saya perhatikan dari setiap minggu atau Selasa malam, lebih kurang minimal ada sekitar 5 tamu yang rutin hadir. Ya. Ada yang sudah sering, tapi ada juga yang anggota baru yang join di care group tersebut. Nah, saya benar percaya hal-hal yang seperti ini, ya, boleh gereja kita, ya, Cabang Sutomo lakukan. Ya, ini usul dari saya. Ya, mungkin nanti Pak Pendeta Suhu boleh memikirkan ini juga, ya. Karena dikatakan di sini di pelajaran kita pada malam ini adalah bagaimana kita boleh berdoa, ya, membuat kelompok kecil dikatakan di sini, ya, di pelajaran kita. Ya. Undang setiap orang untuk bergabung dalam kelompok kecil. Ya. Karena saya kena percaya tidak semua belum semua gereja kita melakukan hal seperti ini. Ya. Tapi organisasi kita, General Conference, ya, sangat menginginkan, ya, atau menyarankan supaya semua gereja Advent di seluruh dunia boleh menerapkan atau melakukan hal ini. Mungkin bagi kita care group itu, ya berapa sih, kecil memang, ya. Tapi bila mana ini dilakukan, ya, dari setiap gereja, ya, kita berdoa untuk 1-2 orang atau mungkin 5 orang, ya, dari berapa puluh juta anggota gereja Masepen di seluruh dunia berdoa untuk 5 orang, ya, ada berapa jiwa yang boleh dibawa kepada Kristus. Nah, ini adalah salah satu hal atau perhatian yang perlu, ya, gereja ini lakukan, ya. Terlebih di masa yang kita hadapi sekarang, ya. Saya akan percaya ini adalah salah satu cara Tuhan, ya. Ketika krisis terjadi, ketika masa kesulitan terjadi, ini adalah salah satu kesempatan di mana kita boleh mengenalkan akan Kristus kepada orang lain yang belum mengenal akan kebenarannya. Ya. Kemudian terakhir, yang ketiga, ya, bagaimana kita boleh membangun hubungan satu dengan lain, membangun kerohanian bersama. Ya, yang terakhir adalah berbagi. Dikatakan di sini, setiap anggota dapat mengundang orang-orang yang telah mereka doakan untuk menghadiri pertemuan penginjilan, studi Alkitab kelompok kecil, ya, atau studi Alkitab satu persatu.
Saat gereja Dekatur mengadakan rangkaian penginjilan, para anggotanya mengalami kebangunan rohani dan hubungan yang lebih dalam dengan Yesus. Roh Kudus bekerja di hati para tamu yang diundang, dan 10 orang menyerahkan hidup mereka kepada Yesus melalui baptisan, dengan 5 lagi bergabung kemudian. Hasilnya adalah kesaksian kekuatan doa. Ini adalah kesaksian pribadi, atau kesaksian jemaat dari gereja Dekatur yang ada di negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Bagaimana dikatakan jemaat ini mengalami kebangunan rohani dan hubungan yang lebih dalam dengan Yesus. Saya yakin dan percaya apa yang dialami oleh jemaat Dekatur ini sama seperti jemaat mula-mula. Ketika mereka mempersatukan hati dan pikiran mereka untuk penginjilan, Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya kepada hati setiap orang yang rindu untuk dibawa kepada kebenaran. Ini adalah panggilan kepada kita semua. Ini adalah panggilan bukan hanya untuk pendeta. Ini adalah panggilan bukan hanya untuk ketua jemaat, tetapi panggilan untuk kita semua. Bahwa kita mempunyai satu tugas. Satu tugas yang harus kita selesaikan sembari kita menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita, sama seperti tadi ayat inti kita katakan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita. Nabi Zakaria mengatakan, tetapi melalui Roh Tuhan, melalui Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kalau kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, mustahil ini akan bisa kita lakukan. Mustahil pekerjaan ini akan bisa kita selesaikan. Tetapi melalui 10 hari berdoa ini, kita diingatkan kembali, karena kita dibangunkan kembali, bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, dan menuntun kita kemanapun kita melangkah, khususnya di dalam pekabaran Injil, pekabaran akan keselamatan, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Lebih lanjut, buku Roh Nubuat mengatakan di dalam Testimonies for the Church, halaman 433, volume yang ke-6. Dikatakan di sini, seluruh surga sedang aktif dan para malaikat Allah sedang menunggu untuk bekerja sama dengan semua orang yang akan menyusun rencana di mana jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dapat mendengar kabar gembira tentang keselamatan. Malaikat yang melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan berkata kepada setiap orang suci sejati, ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Pergi, berbicara, berdiri dan berbicara kepada orang-orang semua perkataan hidup ini. Dikatakan bahwa surga dan para malaikat Allah sedang menunggu kita semua supaya kita boleh bekerja sama untuk menyusun rencana di mana ada banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, di mana Kristus telah mati untuk semua manusia. Kemudian firman Tuhan katakan dalam Zakaria 4 ayat 6, apa yang Anda rencanakan tidak akan berhasil dengan kekuatan tentara atau kekuatan manusia. Sebaliknya, jiwa saya akan mencapainya. Aku, Tuhan yang Maha Kuasa, berjanji ini. Kita tidak akan sanggup melakukan pekerjaan ini hanya dengan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Tuhan
yang senantiasa bekerja sama dengan kita. Dia akan selalu menyertai, akan selalu menuntun kita kemanapun kita melangkah di dalam mengabarkan pekabaran akan keselamatan. Berdoa melalui firman Allah. Sebagai kutipan yang terakhir, Roh Kudus akan menyelesaikannya. Ya. Doa kita pada malam hari ini. Ya. Bapa terkasih, Engkau memberitahu kami bahwa kesuksesan tidak datang dari usaha manusia. Mohon ampuni kami atas kurangnya kekuatan Roh Kudus kami. Bangkitkan kami agar kami tidak suam-suam kuku seperti Laodikia. Bangunkan kami untuk keselamatan kami sendiri dan untuk sesama kami. Dan terima kasih atas sukacita abadi yang telah Engkau janjikan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita diingatkan kembali bahwa kesuksesan tidak datang dari usaha manusia. Kita berdoa supaya kita meminta kekuatan Roh Kudus. Supaya hati kita diperbaharui kembali. Supaya hati kita dibangkitkan kembali. Supaya hati kita tidak seperti jemaat Laodikia dulu. Yang suam-suam kuku. Merasa bahwa kehidupan kerohanian mereka sudah terpenuhi. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah penuh dengan firman Tuhan. Padahal kenyataannya, firman Tuhan katakan, engkau telanjang. Kita merasa bahwa kita tidak perlu menginjil lagi. Kita merasa bahwa kehidupan kerohanian kita sudah tercukupi. Tetapi kita punya satu tugas. Kita punya satu perintah. Bahwa kita harus mengabarkan Injil keselamatan ini. Bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk keselamatan semua umat manusia. Kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, memberkati kita, supaya kita boleh melakukan tugas mulia ini. Sehingga dengan demikian, Tuhan Allah kita yang hidup, senantiasa memberkati kita, sampai kepada ujung dunia ini. Sampai kepada di mana tugas ini akan bisa terselesaikan. Sehingga Yesus dengan janjinya, sehingga Yesus dengan seluruh penghuni surga akan bersuka cita. Sabarlah hambaku yang setiawan, masuklah ke dalam rumah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Apakah kita boleh menyambut pekabaran firman Tuhan ini? Ini menjadi renungan bagi kita secara pribadi kita. Ini boleh menjadi renungan bagi masing-masing kita. Biarlah ini bukan menjadi tanggung jawab pendeta. Biarlah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab yang sudah diselamatkan. Tanggung jawab yang sudah mengenal tentang keselamatan. Tanggung jawab yang sudah mengenalkan kebenaran. Kalau kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan, mari kita lakukan tugas ini. Supaya kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain yang juga perlu diselamatkan. Karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga biarlah melalui 10 hari berdoa di hari terakhir ini,